Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, kita kesempatan kali ini bisa bikin video di part 9 ya. Di part 9 ini kita akan membahas pedagogik lagi. Sebenarnya bukan pedagogik aja sih, ada kepribadian juga, tapi nggak apa-apa ya, kita jadikan satu saja. Baik, sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Oke, soal-soal ini saya dapat dari FR, teman-teman kita di angkatan 1, 2, 3, 4 dan Retaker. Dan saya ini dapat dari grup Telegram soal-soalnya, dan saya sudah izin supaya memakai file soal ini untuk dibahas di YouTube saya. Baik, kita langsung saja. Saya akan bacakan untuk soal yang pertama. Kalau pilihan gandanya terlalu panjang mungkin saya nggak baca ya, nggak baca semuanya gitu, langsung ke inti-intinya saja atau kata kuncinya saja ya, supaya mempermudah kita. Baik, untuk soal yang pertama adalah Anda adalah guru SD yang mendapat tempat penugasan jauh di luar kota. Kondisi Anda sangat kekurangan sarana prasarana sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak maksimal. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah di sini jawabannya Bapak Ibu bisa dibaca sendiri ya, A B C D E-nya, pilihan-pilihannya. Langsung ke intinya, kita di sini lihat yang D ya, melaksanakan tugas mengajar dengan memaksimalkan. Ini ada kata kunci, memaksimalkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Nah, di sini lebih ke kontekstual ya jadinya ya. Nah, apapun yang terjadi, ini alasan saya, apapun yang terjadi itu seorang guru tuh harus inovatif ya, harus inovatif dengan keadaan yang ada gitu. Bagaimanapun keadaannya harus mencari inovasi-inovasi baru ya, supaya pembelajaran menjadi maksimal. Itu alasannya ya. Nomor 1 jawabannya yang D. Baik, untuk nomor 2, guru matematika kelas 7 akan membelajarkan KD 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Siswa diminta menyelesaikan soal, kemudian guru meminta siswa untuk menyelesaikan pekerjaan di papan tulis. Berikut adalah aktivitas yang sesuai dapat dilakukan pada pembelajaran klasikal yang memperhatikan heterogenitas. Ini beraneka ragam gitu ya, kemampuan siswa, berarti kemampuan siswanya bermacam-macam, maksudnya gitu. Nah, di sini itu kita pilihnya itu yang menawarkan ya, jangan yang menunjuk, jangan yang giliran ya. Di sini kita kata kuncinya adalah menawarkan siapa yang akan mengerjakannya di papan tulis. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, baik, untuk nomor 3, di antara media berikut ini, media yang tepat digunakan untuk membelajarkan materi yang bertujuan untuk menentukan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu yang A ya. Gambar segitiga siku-siku mempunyai ukuran panjang sisi adalah A satuan, B satuan, dan C satuan, dan 3 buah gambar persegi yang mempunyai ukuran panjang sisi A satuan, B satuan, dan C satuan. Baik, untuk nomor 4, ada beberapa siswa yang terkesan acak-acakan dan kurang serius dalam mengerjakan tugas sekolah sehingga hasil tidak sesuai harapan. Wawasan budaya yang dapat diberikan oleh guru dalam konteks situasi yang tersebut adalah adanya nilai budaya bangsa lain yang dapat diserap untuk mendukung kemajuan bangsa, yaitu lebih ke ini ya, masa depan ya. Yang budayanya yang berorientasi pada masa depan. Oke, berarti kita visioner ya, masa depan. Oke, pernyataan pertama, bangun lingkaran itu bulat. Pernyataan kedua, bangun itu segi 4. Kayak logika sih. Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bangun lingkaran itu bulat, bangun itu segi 4. Itu
dibangun itu bukan lingkaran ya. Ini yang D. Next, nomor selanjutnya, Anda adalah guru yang sudah mengajar di SMP selama 10 tahun. Dengan adanya kebijakan rotasi, ternyata tempat tugas di SMP yang baru berjarak 15 km lebih jauh dari sekolah sebelumnya. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah, ini tidak boleh menolak ya. Kalau mirip kayak soal-soal TKP ini ya, TKP atau soal P3K ya, ini mirip sekali. Yang benar itu adalah melaksanakan tugas ya. Kita tidak boleh menolak, dan di sini ada kata kuncinya sebaik-baiknya. Melaksanakan tugas mengajar secara rutin di tempat yang baru dengan sebaik-baiknya. Oke, nomor 7. Dalam perencanaan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian yang mewujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Guru tersebut bertujuan mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Pendidikan dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi, sampai dengan pemaknaan dan atau penyimpulan. Jenis penilaian yang sesuai adalah, kalau sebenarnya hasil karya ini biasanya portofolio ya, tapi sini ada lanjutannya ya, memperoleh pengetahuan dan lain-lain gitu ya. Dan kalau kita pilih ke proyek itu cirinya dia mau berdasarkan waktu tertentu ya, atau waktunya ya cenderung lebih lama ya dari seperti biasanya gitu. Misalnya kalau proyek itu ada kata-kata waktunya berapa lama, atau ya agak lama lah. Berarti kalau ini, kalau menurut saya yang kinerja ya, yang B. Ini versi saya ya Bapak Ibu ya. Kalau ada pendapat lain silakan ya, tidak masalah. Kita di sini sama-sama belajar. Oke, lanjut. Ketika seorang guru ditugaskan mengajar di suatu daerah, maka secara sosial ia berkewajiban untuk mengenalkan siswa kemajuan daerah, mencari informasi. Yang ini ya, mempelajari adat istiadat sempat di sekitar sekolah. Adat istiadatnya kita pahami ya. 9. Sikap yang dapat kita pilih untuk menghadapi dampak globalisasi adalah sebagai berikut. Yang termasuk sikap positif berkaitan dengan budaya. Bisa dilihat ya 1-8 ya. Ke budaya itu menerima pengaruh budaya asing sesuai dengan kepribadian bangsa, iya. Meninggalkan kemampuan giat meningkatkan memadukan budaya sendiri kemudian, iya. Melestarikan, iya. Oke, jawabannya 167. Bentar, yang E nya mana? 1. Oh, di sini. Ya ada ya, 167. Oke. Seorang siswa yang rumahnya jauh dari sekolah sering penjemputannya terlambat, sehingga harus menunggu di sekolah sampai larut sore. Sebagai guru yang bertanggung jawab memonitor pada siswa sekolah, maka yang harus dilakukannya adalah memastikan ini ya. Saya lebih condong ke ini, memastikan ya. Jawabannya yang B. Seorang guru kelas matematika SMP Negeri 7 Salatiga mengajar 6 rombel kelas 7. Kelas 7A adalah kelas yang menurut guru adalah masalah yang harus segera diselesaikan di kelas tersebut, dan masalah tersebut menjadi kewenangannya sebagai guru. Tahapan penilaian tindakan kelas yang paling tepat dilakukan oleh guru adalah yang C otomatis salah. Rumus salah. Yang pertama, yang benar itu observasi dulu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, jelas. Dalam melaksanakan pembelajaran melalui contoh keunggulan bangsa Indonesia, maka tindakan guru yang paling tepat adalah keragaman ya, keragaman budaya. Oke, ini ya, keragaman budayanya. Ya, oke, baik, seperti itu untuk soal-soal pedagogiknya plus soal-soal kepribadiannya. Semoga bermanfaat, dan ini kita buat semata-mata untuk membantu Bapak Ibu semua dalam persiapan
UP dan Ritekar. Semoga kita lulus semua, semoga dilancarkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Silahkan subscribe yang belum subscribe, gratis. Semakin banyak subscribe kita semakin semangat membuat videonya. Kurang lebih mohon maaf. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.